Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala asy-syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah al-haditsul arba'un, hadis yang ke-40, al-mu'asarah fi i'ta'il haqq al-wajib zulmun, mempersulit pemberian hak yang wajib adalah bentuk kezaliman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matalul ghani zulmun wa idza atba'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, orang yang sudah kecukupan bila menunda-nunda pelunasan hutang adalah bentuk kezaliman. Dan jika salah seorang dari kalian menyertakan orang yang mampu untuk membantu mengganti hutangnya, maka hendaklah dia menyertakannya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, ada prinsip bermuamalah di antara sesama manusia yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama ialah prinsip at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling membantu dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Di antaranya ialah memberi pinjaman hutang kepada saudara kita sama muslim yang membutuhkannya, termasuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri. Namun demikian, ikhwan fillah a'azakumullah, prinsip yang kedua yang harus dipenuhi oleh pihak yang hutang ialah wajib membayar hutang dan haram lari dari hutang. Nah, barakallahu fikum. Apabila dia sengaja lari dari hutang, padahal dia tahu bahwasanya dia itu adalah orang yang hutang, maka akan digelar pengadilan di akhirat nanti yang sudah tidak ada lagi pelunasan dalam bentuk harta, tapi yang ada ialah al-hasanat was-sayyi'at, perbuatan baik dan perbuatan jelek. Bila perbuatan baik orang yang hutang, yang lari dari hutangnya tadi, tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya di akhirat nanti, maka kejelekan-kejelekan pihak yang menghutangi akan diberikan kepada orang yang lari dari hutangnya. Dan secara otomatis orang semacam itu sangat rawan masuk ke dalam apa ini? Neraka. Allahul musta'an. Kemudian prinsip yang ketiga, termasuk kezaliman, orang yang hutang menunda-nunda pembayaran hutangnya
dalam keadaan dia sudah bisa melunasinya. Itulah yang dimaksud dengan matalul ghani zulmun. Orang yang sudah punya kecukupan untuk membayar hutang, kemudian menunda-nunda pelunasannya dengan sengaja adalah bentuk kezaliman. Mendolimi pihak yang memberi pinjaman. Nah, barakallahu. Sebagaimana yang banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Begitu dia kaya mendadak atau dapat rezeki mendadak, harusnya kan dia tahu masih ada daftar hutang yang harus dilunasi, malah dipakai untuk yang lain. Padahal sudah jatuh tempo pelunasan hutangnya itu. Dipakai untuk yang lain. Padahal dia mampu untuk membayar hutang itu. Kemudian dia mencari alasan-alasan agar diperpanjang temponya tadi. Padahal sebetulnya alasan itu diada-adakannya sendiri. Kebutuhan yang dilakukannya atau kebutuhan yang menggunakan uang yang harusnya dipakai untuk melunasi hutang tadi sebetulnya bukan kebutuhan yang mendesak, hanya sifatnya kesenangan semata, ya. Contoh, sudah jatuh tempo hutangnya, dia punya uang 2 juta, hutangnya 2 juta, tapi malah dia pakai untuk beli lemari es, padahal dia itu termasuk tidak butuh dengan lemari es. Kemudian dia telepon kepada temannya yang ngutangi, "Afwan, saya masih belum bisa melunasi." Padahal saat itu dia mampu untuk melunasi hutangnya, tapi uangnya dipakai untuk yang lain, ya, yang sifatnya itu tidak mendesak. Itu namanya apa ini? Kedzaliman. Matalul ghani zulmun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian prinsip yang keempat, wa idza atba'a ahadukum ala mari'in falyatba'. Di sini ikhwan fillah a'azakumullah merupakan dasar dan dalil tentang bab hiwalah, yakni memindahkan, ya, tanggung jawab kepada orang lain. Contohnya, si A memberi pinjaman kepada si B. Si B tidak bisa melunasi hutangnya sampai jatuh tempo, dikarenakan memang dia kondisinya payah. Sementara si A, dia sangat membutuhkan uangnya saat itu. Maka ada istilah ta'awun dalam masalah ini. Walaupun tidak membebaskannya, tetapi kedua belah pihak bisa mengatur strategi supaya permasalahan mereka bisa diatasi bersama-sama. Si A bisa menikmati uangnya, si B bisa mendapatkan apa ini? Perpanjangan tempo. Bagaimana caranya? Memanggil pihak yang ketiga, si C, yang memiliki keluasan rezeki. Nah, maka si C kemudian dia membayar hutangnya si B kepada si A. Nah, dan memberi perpanjangan tempo untuk si B, yang tentunya nanti pelunasannya kepada si C. Itu namanya al-hiwala. Wa idza atba'a ahadukum ala mali'in falyatba. Kalau salah seorang dari kalian menyertakan orang yang mampu dalam hal finansial, dalam urusan hutang, maka hendaklah kalian sertakan dalam hal ini supaya permasalahan kedua belah pihak bisa teratasi, ya kan? Si A dia bisa menikmati uangnya, ya kan? Walaupun bukan dari si B, setidaknya dia sudah bisa mendapatkan kembali
uangnya. Si B yang asalnya terdesak karena kondisi toilet, sudah jatuh tempo, nggak bisa memenuhi syaratnya, dia bisa bernapas lagi dengan adanya pihak yang memberi pinjaman yang baru tadi, ya, si C tadi itu. Semuanya menjadi apa ini? Teratasi masalahnya. Tentunya nanti tanggung jawab si B kepada si C. Paham maksudnya? Itulah prinsip al-khiwalah dalam Islam. Adalika, itu perlu untuk diterapkan, ya. Tidak asal apa ini? Pukul, tidak asal sita, ya. Nah, kalau itu yang dilakukan akan terjadi ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat, ya. Hutangnya cuma 100.000, tapi ujungnya ialah kematian. Karena jatuh tempo dia nggak bisa melunasi hutangnya, akhirnya karena saking jengkelnya si A yang memberi pinjaman tadi sampai kemudian menganiaya si B tadi, ya. Entah dia sendiri yang menganiaya atau menyuruh orang lain untuk menganiaya. Hanya sekedar uang 100.000. Terjadi ketimpangan apa ini? Sosial. Nah, dalam Islam itu semuanya sudah diatur dengan lengkap dan memperhatikan sisi-sisi maslahat dan mafsadah. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Matalul ghani zulmun wa idza atba'a ahadukum ala mali'in falyatba. Tafaqun alaih. Nah, adapun prinsip yang kelima yang kita ambil dari nas-nas yang lain, tentunya terkait dengan masalah kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang hutang, ya, atau permasalahan yang dihadapi oleh orang yang menghutangi karena uangnya belum kembali. Ialah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang gampang dalam hal menjual sesuatu, memberi kemudahan kepada pembeli, ya. Samhan idza ishtara, mudah ketika membeli, yakni memberi kemudahan kepada penjual. Samhan idza qada, memberi kemudahan ketika dia apa ini? Memutuskan sesuatu. Samhan idza iqtada, dan mudah ketika dia apa ini? Diminta untuk memutuskan sesuatu atau meminta memutuskan sesuatu. Artinya, kalau kita meminjami seseorang, kemudian sudah jatuh tempo, orangnya belum bisa melunasi, maka kita disyariatkan untuk musamahah, memberi toleran atau kemudahan. Ada dua kemungkinan yang ditawarkan oleh Islam. Kemungkinan yang pertama ialah dibebaskan hutangnya. Dah, nggak usah dibayar, sampai di sini saja, ya. Nah, kemungkinan yang kedua, diberi tambahan apa ini? Tempo, memberi nafas kepada pihak yang hutang untuk bisa melunasi apa ini? Hutangnya. Nah, kadzalik. Sementara dalam hadis ini tadi, kalau ini tidak bisa, itu tidak bisa, maka panggillah pihak yang ketiga yang punya kemampuan dalam hal finansial, yang masih longgar uangnya untuk disertakan dalam permasalahan ini. Dia, kita pinjam uangnya supaya uang kita yang dipinjam oleh si B tadi itu bisa kita dapatkan kembali, tapi pelunasannya ditanggung sama siapa ini? Si B.
Nah, gitu, ya kan? Tentunya si C memberi tempo tambahan untuk si B, ya, karena itu ialah perjanjian baru, tentunya tempo baru. Nah, ya, barakallahu. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Alal yad ma akhadat hatta tu'addiyah. Artinya wajib bagi tangan seseorang atas apa yang diambilnya. Menjadi tanggung jawab seseorang atas apa yang diambil oleh tangannya sampai dia menunaikan haknya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alal yad ma akhadat hatta tu'addiyahu. Rawahu ahlu sunan illa an-Nasa'i. Dari Samurah Ibnu Jundub, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wajib bagi seseorang atas apa yang diambil oleh tangannya, wajib bertanggung jawab, ya, atas apa yang diambil oleh tangannya sampai diselesaikan urusannya atau ditunaikan haknya. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlu sunan, ini para imam ahlul hadis yang menyusun sunan Abu Dawud dan yang lainnya, ya, kecuali An-Nasa'i. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil nomor 1516. Dalam hadis ini sekalipun dhaif, tapi maknanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam. Sehingga yang kita pakai ialah dalil-dalil yang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum tadi. Hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Yakni seorang itu bertanggung jawab atas apa yang diambil oleh tangannya, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Memang, ya kan? Seorang bertanggung jawab atas apa yang diambil oleh tangannya, baik yang halal maupun yang haram. Contoh yang haram ialah ghasab, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim dan tidak diridhai oleh pihak yang punya harta tadi. Ghasab. Maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di depan orang yang diambil hartanya tadi, sampai dikembalikan hartanya. Nah, contoh menggosok tanah yang bukan miliknya. Sudah tahu masing-masing punya patokan sendiri-sendiri, ya. Tapi patokannya digeser masuk ke dalam tanah milik tetangganya. Sekitar setengah meter kali 20 meter. Lumayan. Kalau banyak-banyak yang kelihatan, ya, setengah meter kali 20 meter. Memang lebarnya cuma apa ini? Setengah meter. Panjangnya itu 20 meter. Masya Allah. Kalau setengah meter harganya setengah juta. Nah, tinggal ngalikan saja 40. Berarti berapa? 20 juta, ya. Nah, sebagai tambahan dari tanahnya yang asalnya sempit menjadi agak lebar. Dikarenakan tanah tetangganya ini lumayan luas,
diambil sedikit ya paling-paling nggak ketahuan ya. Nah, kalau nanti ternyata dia protes, ya tinggal kita tunjukkan saja patokan tanahnya. Nah, gitu ya. Berarti dia melakukan apa ini? Ghasab. Ya, mengambil harta milik orang lain. Nah, dengan cara yang zalim dan tanpa ridho dari orang yang kita ambil hartanya. Maka orang ini yang melakukan ghasab ini bertanggung jawab penuh atas tindakannya di hadapan Allah dan di hadapan orang yang dizalimi. Sampai dia mengembalikan tanah yang diambilnya tadi. Maksudnya taubatnya itu tidak sekedar ya Allah, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah, tapi tanahnya masih diambil. Enggak, tanahnya juga harus dikembalikan. Nah, kalau memang pemiliknya tidak tahu, ya sudah, geser lagi patokan tanahnya tepat pada tanah Anda. Jangan dibiarkan, ya. Kalau memang pemiliknya tidak tahu, cukup semacam itu saja. Daripada timbul fitnah yang lebih besar. Dikasih tahu, ya akhi, afan ya, sebulan yang lalu tanahmu tak ambil sementara waktu. Saya tobat, saya kembalikan lagi, ya. Nah, nanti timbul suudzon, jangan-jangan, ya, nanti kalau saya nggak ada benar-benar diambil lagi, ya, maka timbul suudzon, timbul buruk sangka, atau bahkan ketika minta maaf malah dilecehkan dan sebagainya, maka ini semuanya termasuk fitnah. Cukuplah mengembalikan patokan tanah kita, ya. Nah, berarti sudah dikembalikan haknya. Barakallahu fikum. Termasuk juga mencuri, ya, atau yang semisalnya, cara yang haram. Adapun mengambil sesuatu dengan tangan dengan cara yang halal juga dipertanggungjawab dalam bab muamalah. Contohnya ialah gadai, penggadaian. Nah, ada barang gadaiannya ternyata bisa dimanfaatkan, maka dalam syariat boleh dimanfaatkan, ya. Dan tentunya mendapat ridho dari pihak yang menggadaikan barangnya, asalkan tidak dijual, tidak dibikin untuk komersial. Contoh, nah, pinjam uang, kemudian jaminannya dia menggadaikan apa ini? Sepeda motor, ya kan? Sebelum bisa melunasi uangnya kan, sepeda motornya masih tertahan, ya kan? Nah, sepeda motor itu kalau nggak dipanasi, nggak dipakai, tambah rusak, ya. Gudang, dimakan tikus rodanya nanti, ya. Nah, hanya dimanfaatkan sama pihak yang menangani penggadaian itu, dipakai jalan-jalan, dipakai keluar kota dan sebagainya. Yang penting dibensini, yang penting dirawat. Dan kalau rusak dia yang bertanggung jawab, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disewakan, terus dia dapat untungnya, riba, itu nggak boleh. Gitu, ya. Sewakan, penggadai manfaatan, sewakan ya dapat uang, ya. Sudah untung 2 kali itu, ya. Nah, tadi ya, sebetulnya sih bukan keuntungan, kerugian itu dunia wal akhirah, ya. Nah, kata dia. Nah, orang yang semacam itu juga bertanggung jawab atas apa yang dimanfaatkannya tadi itu. Seperti kalau rodanya bocor, ya jangan kemudian dibiarkan saja. Ketika orang yang hutang sudah melunasi hutangnya, mengambil kembali sepeda motornya dalam kondisi bocor, yang bocorkan itu petugasnya nggak mau tanggung jawab, nggak boleh.
Walaupun memanfaatkannya tadi itu halal, boleh dalam syariat. Tapi dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat dia memanfaatkan barang itu. Ya, bocor, ya dia yang nambal atau mengganti bannya. Ya, lampunya putus, jadi ganti lampunya. Ya, dan lain-lain dan lain-lain. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang Masya Allah kalau kita teliti dan kita amati menjaga maslahat semua pihak dan menghindari mafsadah dari semua pihak. Tidak ada unsur kezaliman. Semuanya adalah keadilan. Kalau memang kita mau menjalankan hukum Islam, maka jalankanlah secara utuh, niscaya akan kita temukan hikmah di balik syariat Islam itu. Apa itu? Keadilan dan tidak ada kezaliman. Barakallahu. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, al-haditsu tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. Ahkamus syuf'ah. Hukum-hukum syuf'ah. Nah, ini prinsip muamalah yang berikutnya. Yang di situ juga melindungi hak-hak manusia. Jauh dari kezaliman dan penuh dengan keadilan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Rawahu Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan syuf'ah, setiap barang yang tidak bisa dibagi, setiap barang yang belum dibagi. Jika sudah ditetapkan batas-batasnya dan sudah diserahkan jalan-jalannya, sudah diatur jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu kalau menurut bahasa artinya saling membantu, saling mengambil manfaat satu sama lain. Ya. Nah, adapun menurut istilah fikih, karena ini bab fikih, tapi terkait dengan apa ini prinsip muamalah dalam Islam. Yang namanya syuf'ah itu ialah saling mengambil manfaat dan faedah dari barang yang dimiliki oleh sekumpulan orang, yang mana barang itu belum dibagi. Ya, saling mengambil manfaat dan faedah dari suatu barang milik perkumpulan orang, yang mana barang itu belum dibagi. Nah, contoh rumah. Rumah itu ya dari halaman depan teras dia sampai halaman belakang atau dapur. Nah, rumah itu milik 5 orang. Yang bangun 5 orang atau yang beli ialah 5 orang. Patungan dulu itu ya. Nah, waktu masih kontrak bersama ya. Nah, 5 sahabat atau 5 keluarga ya, patungan untuk beli sebuah rumah. Secara otomatis rumah itu milik bersama, ya kan? Nah, berarti anggota pemilik rumah itu satu sama lain saling bisa mengambil manfaat rumah itu, ya. Nah, ya boleh tidur di rumah itu, semuanya boleh. Boleh nanam sesuatu di rumah itu, ya, di halamannya, semuanya juga boleh, ya, bisa menikmatinya, ya. Nah,
faedah-faedah dari rumah itu semuanya boleh untuk menikmatinya secara adil. Nggak boleh curang. Nah, itu namanya syuf'ah. Nggak boleh satu di antara yang mengklaim ini ruangan milik saya, kamu ruangan di WC saja. Oh, nggak boleh. Semua ruangan dalam rumah itu milik bersama. Kalau mau manfaatkan ya giliran. Misalkan ada sebuah kamar yang nyaman, ya, anti nyamuk. Nah, sementara kamar-kamar yang lain nyamuknya banyak. 5 orang ini, ya. Tidak boleh kemudian yang anti nyamuk milik saya. Kalian yang lain-lain saja. Nggak boleh. Ya. Karena semua kamar itu milik bersama. Kalau pengen menikmati giliran, sudah wis kita jadwal. Hari ini kamu yang pakai kamar yang anti nyamuk tadi. Hari yang kedua dia, hari yang ketiga dia yang lain dan seterusnya, ya. Namanya apa ini? Syuf'ah. Tapi syuf'ah ini bubar, batal bila sudah dibagi. Yang pertama. Yang kedua, sudah diberi batasan kepemilikan masing-masing secara mufakat. Nah, sudah dibagi pula jalan-jalannya secara mufakat. Kalau memang ada jalan yang dimiliki bersama, jalan di rumah itu ya, nah, atau di karangan dan sebagainya. Ya. Contoh, kalau sudah disepakati di antara 5 orang yang memiliki rumah tadi itu batas-batasnya, ya. Misalkan rumahnya panjang dan lebarnya sama, panjang 50 meter, lebarnya 50 meter, ya. Berarti masing-masing dapat berapa? 10 meter, ya. Nah, ya, kita bagi rumah ini 10 meter, 10 meter, 5. Terus kita patoki. Yang ini milik A, yang ini milik B, yang ini milik C, yang ini milik D, yang ini milik E. Sudah diberi batasan-batasan yang menunjukkan kepemilikan masing-masing. Fala syuf'ata. Maka sudah tidak ada lagi syuf'ah. Masing-masing berhak atas miliknya. Dan yang lain tidak berhak atas milik temannya. Kalau kebetulan dengan kesepakatan si A mendapatkan kamar yang anti nyamuk tadi, ya sebejomu, yang lain juga harus rela, ya. Nah, sudah kesepakatan bersama, kok, ya. Nah, tak boleh kemudian mengklaim atau merebut miliknya si A tadi, sudah cara patokannya. Paham ya? Berarti. Nah. Atau rumah itu sudah dijual, kemudian hartanya dibagi rata, ya sudah beres. Kalau sudah dibagi dengan sistem apapun, sudah tidak ada lagi prinsip syuf'ah, yakni memanfaatkan suatu benda secara bersama-sama, itu sudah tidak ada lagi. Ya, nah. Kalau dalam hadis ini disebutkan wasurifatit turuq, ini kalau terkait dengan jalan. Misalkan si A punya tanah pekarangan, ya, sama si B. Paham ya? Kemudian si C sama si D punya pekarangan sampingnya. Di antara pekarangan itu ada jalan milik umum. Jalan ini adalah milik si A, si B, si C, dan si D. Maka ada syuf'ah untuk jalan itu. Ya, nah, semuanya berhak melewati jalan itu. Semua berhak untuk
melakukan tindakan-tindakan yang disepakati untuk memanfaatkan jalan itu. Karena itu ialah jalan milik bersama. Ada syubhat di situ. Tapi kalau sudah diatur jalannya, ya, misalkan kelebaran jalannya itu 4 meter, ya, kemudian diatur, ya, 1 meter jalan ini milik si A, 1 meter jalan lagi milik si B, 1 meter lagi jalan milik si D, si C, 1 meter lagi jalan milik si D, maka sudah tidak ada lagi syubhat. Masing-masing melewati jalannya sendiri dan minta izin kalau mau lewat jalannya orang lain. Itu, jangan sobat-sobot, ya. Tadi ya. Paham ya? Jangan sobat-sobot. Tak boleh juga kemudian menghalangi orang lain melewati jalannya atau menguasai jalan orang lain, enggak boleh. Itu maksudnya. Kesimpulannya, ikhwan fillah, adanya syubhah itu dikarenakan apa ini? Al-ishtirak fi syai'in. Berserikat dalam kepemilikan terhadap suatu benda, ya. Sebabnya cuma itu toh. Adapun jenis bendanya itulah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Itu untuk benda yang bergerak ataukah yang tidak bergerak. Yang bergerak itu ya, yang bisa dipindah tangankan, yang bisa dibawa kemana-mana, ya. Yang tidak bergerak itu ya seperti tanah, ya, dan sebagainya itu, ya. Nah, Imam Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan yang rajih dalam masalah ini ialah umum, baik benda itu bergerak ataupun tidak bergerak. Yang penting milik bersama, milik perserikatan itu, milik perkumpulan orang itu, ya, bukan milik individunya, ya. Nah, ada syubhat di situ. Kemudian syubhat itu batal apabila satu, harta milik bersama tadi sudah dibagi kepada sesama pemilik. Yang kedua, sudah diberi batasan-batasan penggunaannya. Kamu berhak menggunakan yang ini sampai sini, kamu yang sini sampai sini, ya. Nah, dan yang ketiga, sudah diatur jalannya, penggunaan jalannya. Bila memang ini syubhat dalam bab jalan, ya. Nah, baik jalan di kampung atau jalan di pekarangan, ya, dan lain sebagainya. Ini namanya syubhat. Adil, ya. Nah, ya. Adil kan? Nah, adil. Apakah boleh salah seorang anggota perkumpulan yang memiliki satu barang atau satu harta tadi menjual barang itu tanpa izin dari teman-temannya yang lain dengan anggapan dia juga berhak atas barang itu? Boleh apa enggak? Apa izin? Tidak boleh. Jelas enggak boleh. Itu zalim, ya. Nah. Pertanyaan kedua, bolehkah bila salah seorang dari anggota perserikatan itu meminta untuk menjual bagiannya dan dia mengundurkan diri dari perserikatan itu? Jawabnya, boleh. Ya. Dan kalau sudah demikian, ada dua kemungkinan. Ada syubhat dan tidak ada syubhat. Kalau sisa anggota yang lain masih mempertahankan kebersamaannya, maka masih ada syubhat.
Tinggal dihitung saja bagian si A yang mengundurkan diri itu untuk diberikan kepadanya. Sisanya masih milik bersama antar sisa anggota yang lain. Atau tidak ada syuf'ah, yakni barang tadi dijual semua, habis. Kemudian dibagi rata. Ya. Karena memang syuf'ah itu batal ketika ada pembagian harta. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam bab fikih karena dalam hal ini urusannya juga terkait dengan kontrak rumah, dengan tanah, dengan sawah dan lain-lain milik bersama. Ya. Nah, ada aturan lainnya dalam Islam. Wallahu ta'ala bissawab. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah al-haditsus tsalits wal arba'un. Hadis yang ke-43. Fadlul syarikat wa barakatuha. Keutamaan berserikat dan barokahnya. Berserikat atas kepemilikan sesuatu dan barokahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu wa ta'ala ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu kharastu min bainihima. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah salah satu dari 3 orang yang berserikat. Selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Jika dia sudah mengkhianati temannya, aku keluar dari perserikatan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sa'ad ibn Hibban, majhul. Nah, juga didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadis nomor 1468. Namun makna hadis ini sahih tentang disyariatkan untuk berserikat, bekerja sama antar sama muslim. Ya, dalam bab ta'awun 'alal birr wa taqwa. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Itulah barokahnya. Kalau bekerja sama dengan sama muslim atas dasar ta'awun syariah akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini maknanya yang sahih yang lain ialah larangan berkhianat. Karena memang khianat itu adalah mentalnya munafik. Wa idza tuminah khana. Kalau diberi kepercayaan khianat. Itu ialah sifatnya orang munafik. Haram dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Adapun bila dilakukan dengan jujur, dengan amanah, dan saling membantu satu sama lain, maka akan turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman nas-nas yang lain, bukan berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini sekali lagi dhaif karena ada rawi yang bernama Sa'ad ibn Hibban, majhul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.